Feng Tianxing mengatur ulang lagi. Dan ini dia. Ayo kita semua turun. Ada banyak hal baru-baru ini. Aku perlu istirahat sebentar. Jika Anda memiliki masalah mendesak, Anda dapat menemukan Judu untuk menyelesaikannya. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan Judu, Anda dapat datang ke alamat yang saya tinggalkan untuk Anda. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing merobek celah ruang dan pergi. Kali ini dia dirugikan dalam konfrontasi dengan Jia Luo. Feng Tianxing merasa sedikit putus asa. Tapi ini tidak mempengaruhi tekadnya untuk menemui jalan buntu dengan Jia Luo. Berjalan keluar dari celah angkasa, sudah ada dua orang yang menunggu di depan Feng Tianxing. Salah satunya adalah boneka Kedao Kuan, dan yang lainnya adalah Keke. Sudah lama sejak saya melihatnya, tetapi mata Keke telah berubah dan menjadi lebih cerah. Ketika dia melihat Feng Tianxing, dia tidak lagi serendah semut. Feng Tianxing bertanya dengan santai. Keuntungan besar apa yang kamu dapatkan baru-baru ini? Kamu sangat bahagia. Keke bergegas maju dan kembali dengan hormat. Tuan Feng, saya telah menghancurkan setan batin saya. Dan saya telah mencapai tahap akhir dari keadaan tubuh yang rusak, dan kekuatan saya telah meningkat dengan sangat cepat. Saya lebih suka bekerja untuk Tuan Feng, daripada di sini dengan sekelompok anggota keluarga yang rabun. Ini adalah pertama kalinya Kedan meminta Feng Tianxing atas inisiatifnya sendiri, dan Feng Tianxing setuju setelah berpikir sejenak. Seharusnya tidak ada yang perlu kamu lakukan di sini. Kebetulan aku jalan-jalan, jadi kamu bisa menemaniku. Keke berdiri di samping Feng Tianxing dengan wajah gembira, lalu Feng Tianxing bertanya pada Kedao Kuan. Celah yang membuat kekosongan masuk terakhir kali semuanya telah terisi. Ketika kamu pertama kali pindah ke sini, bagaimana penerapan rencana ember besi yang diberikan kepadamu? Kedao Kuan bergegas kembali. Laksamana Hui Feng, saya sudah menangani masalah ini. Rencana Tietom dilaksanakan selangkah demi selangkah. Lebih dari 90% pekerjaan telah selesai sekarang. Dalam waktu sekitar 10 hari, kami akan dapat menyelesaikan visi Anda. Feng Tianxing mengangguk. Jika ada kekurangan sumber daya, kita dapat menemukannya di Sedu. Dan elit muda di klan akan dikirim ke bawahan si Yeming untuk bekerja sama. Ngomong-ngomong, jika kamu ingin mereka tidak menyebutkan nama keluarga kamu harus memberitahu mereka seberapa besar kekalahan mereka kali ini melawan Void, dan membuat mereka malu untuk menyebutkan nama keluarga ini. Dengan bimbingan Feng Tianxing, Kedao Kuan langsung mengerti apa yang harus dia lakukan dan mengangguk dengan cepat. Setelah dengan hati-hati berbalik di rumah Feng Tianxing tiba-tiba tidak menemukan Keduo, dan setelah melirik Keke lagi, Feng Tianxing langsung memahaminya. Bagi Keke, setan batin adalah Keke yang menyendiri dan akan mengendalikan status keluarga, bukan? Adapun metodenya, itu pasti sangat kejam. Lagi pula, itu untuk menyapu setan. Feng Tianxing menghela nafas pelan saat memikirkan klan iblis yang pernah dia kenal. Sayang sekali, kita sudah saling kenal begitu lama. Keke, yang berada di samping, hendak meminta maaf. Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat, dan segera menerima ide untuk meminta maaf. Untuk iblis, bagaimana mungkin Feng Tianxing merasa tertekan? Tentu saja, semakin banyak orang meninggal, semakin baik. Jika itu bukan iblis saya, yang terbaik adalah mati. Bahkan iblis di bawah komandonya pada akhirnya akan dibersihkan. Perasaan bisa dilepaskan bila perlu, terutama saat menghadapi rencana besar dan keinginan besar, yang hampir mustahil tercapai. Feng Tianxing membawa Keke pergi dari tanah leluhur keluarga ke saat ini, berkeliaran tanpa tujuan sepanjang jalan. Faktanya, Feng Tianxing tidak tahu harus kemana. Dia hanya ingin bersantai dan menghilangkan tekanan karena ditekan sepenuhnya oleh Jia Luo kali ini. Keke melihat ketidakberdayaan Feng Tianxing, dan tiba-tiba berkata, Tuan Feng, mengapa Anda tidak pergi ke ras manusia? Anda paling khawatir tentang ras manusia ini di masa lalu. Sekarang setelah Anda punya waktu, Anda pergi santai saja. Saya mendengar bahwa Feng Ming dapat dengan mudah membunuh para pendosa kita ke keluarga. Kekuatannya seharusnya tidak murah. Feng Tianxing mendapatkan kembali energinya dalam sekejap, dan menghela nafas ringan. Apakah ada hal seperti itu? Seberapa kuat setan yang kamu kirim? Keke berpikir sejenak sebelum berbicara. Aku ingat itu tampaknya mendekati keadaan transformasi kepompong. Tetapi mereka memiliki lingkaran sihir di sana. Dan itu mungkin telah mempersempit celahnya. Feng Tianxing mendapatkan kembali semangatnya dalam sekejap. Dia melihat kesempatan untuk memecahkan permainan. Feng Ming, ras manusia yang dia temui untuk pertama kalinya. Ras manusia dengan bakat yang cukup bagus ini. Akhirnya menyalakan api kecil di dunia gelap Feng Tianxing. Jika Feng Ming bisa tumbuh dewasa, situasinya akan banyak berubah. Sekarang Jia Luo memerintahkan iblis dengan putri palsu. Jika dia tidak patuh, hidupnya akan dalam bahaya. Tetapi jika dia menurut, semua rencananya akan gagal. Tidak ada harapan untuk menghidupkan kembali umat manusia. Tetapi jika Feng Ming dapat berdiri sendiri, dan menggemakannya dari kejauhan, semua blokade Jia Luo akan hilang menjadi asap. Kekuatan seseorang sebagian besar terbatas. Pemahaman Feng Tianxing tentang ini bahkan lebih mendalam.
Ada batasan untuk apa yang dapat dilakukan seseorang, kecuali dia dapat mencapai tujuan menjadi tak terkalahkan di dunia dan cukup memperlebar celah tersebut. Untuk melakukan ini, bahkan untuk Feng Tianxing sendiri, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Persyaratannya terlalu tinggi dan terlalu keras. Meskipun Feng Tianxing telah maju di jalan ini, masih sedikit lebih buruk. Sekarang dia tiba-tiba mengetahui kinerja Feng Ming. Dia tiba-tiba menghela nafas lega. Karena Feng Ming dapat berdiri, dia memiliki kekuatan, dan dapat berdiri sendiri. Tidak masalah apakah dia mematuhi Jia Luo atau tidak, dan lebih baik mengandalkan Jia Luo. Dia dan Feng Ming bekerja sama secara internal dan eksternal. Selama kekuatan mereka tidak jauh berbeda, Jia Luo tidak akan melakukan apa-apa. Harapan yang tiba-tiba ini memberi dorongan besar bagi Feng Tianxing. Berapa lama lagi mengirim pendosa keluarga ke sana? Ke Kehurit Bek. Dalam 3 hari, Feng Tianxing tertawa. Benar, mari kita mulai 3 hari sebelumnya. Apakah kamu punya nyali untuk pergi bersamaku? Keke mengangguk tanpa rasa takut. Sejak Feng Tianxing mempelajari beberapa metode perselisihan kekuasaan dari Feng Tianxing, emosi Keke terhadap Feng Tianxing menjadi rumit. Ini bukan hubungan sederhana antara digunakan dan digunakan. Melihat punggung Feng Tianxing di depannya, mata Keke agak rumit, tapi dia sangat lega. Di satu-satunya kamp umat manusia, Feng Ming secara pribadi memeriksa kota yang menjulang tinggi itu. Setiap langkah yang dia ambil sangat lambat. Karena yang ingin dia periksa dengan hati-hati di sini bukan hanya tembok kota, tentara, jauh, tetapi juga lingkaran sihir yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar kota. Feng Ming berjalan sangat lambat di setiap langkah, melihat dengan sangat hati-hati, dan memeriksa semuanya dengan cermat. Seringkali 1 atau 2 langkah akan memakan waktu hampir 10 napas. Dengan kecepatan yang begitu lambat, umat manusia berikut ini sama sekali tidak berani untuk tidak sabar. Pada saat ini, ras manusia bergegas mendekat. Patriark Hui, iblis dari keluarga Ke ada di sini. Feng Ming sedikit mengernyit. Lebih awal dari yang terakhir kali, umat manusia merespons dengan cepat. Kali ini iblis tidak memulai dari rumah Ke, tapi menerobos di tengah jalan. Setelah menerobos masuk, semua perjalanannya persis sama seperti sebelumnya.